Hai, halo semuanya. Gimana hari ini kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia ya. Oke guys, geng. Untuk pembacaanku kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Enaknya. Nah, ada satu tema yaitu alasan semesta menjauhkan dirinya darimu. Kira-kira kenapa ya? Apa yang terjadi sebenarnya? Ngapa gitu? Kok bisa sih? Kok segini sih aku sama dia gitu ya? Mungkin kalian belum mengetahuinya atau kalian sudah merasakannya ya. Kita akan lihat di sini. Oke. Shuffle dulu. Alasan semesta menjauhkan dirinya darimu. Siapakah dia? Ya. Entah itu sahabat kamu, entah itu orang terdekat kamu atau orang yang saat ini bersama kamu, ya bersama maksudnya tiba-tiba dia menjauh dari kamu, itu tuh karena apa gitu ya. Siapapun itu yang kamu pikirkan di sini, oke? Stroke, bird, fox, snake, book. Oke, udah 5 kartu ya. Kita akan mengambil 7 kartu di sini. Dan yang terakhir ada Cross and Moon. Kejauhan banget nih. Ntar. Ini adalah pembacaan secara umum, general reading ya teman-teman. Jadi mungkin bisa resonate atau bahkan tidak resonate. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Jikapun tidak, ya jangan dipaksakan. Mungkin hanya beberapa saja di sini yang terkoneksi ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik gitu. Dan ini hanya prediksi atau gambaran saja, oke. Alasan semesta menjauhkan dirinya darimu. Sepertinya ya di sini ada yang melakukan kebohongan. Ada yang menjadi pembohong, penipu gitu dalam hubungan. Penusuk dari belakang. Ada kebohongan yang dia lakukan. Atau bahkan di sini dalam mungkin pertemanan ada teman yang fake, palsu. Ya. Pasangan kamu tidak jujur di sini. Atau bahkan ada mungkin karena teman kamu yang fake ya menusuk kamu dari belakang. Itu sesuaikan saja. Ya. Dia berbohong karena dia cuma memanfaatkan kamu saja, baik itu mungkin dalam keuangan, baik itu dalam tenaga atau dalam ya something. Dia hanya memanfaatkan kamu. Ya bisa dikatakan dia cuma dia bersama kamu hanya ingin mendapatkan sebuah keuntungan saja, mengambil keuntungan dari kamu gitu. Dan mungkin dia dalam bertutur kata atau berkata dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu, ada hal yang menyakitkan. Kata alam semesta, wah orangnya tidak baik untuk kamu gitu. Karena perlakuannya dia suka membohongi kamu. Dan juga di sini adanya juga hubungan di dalam medsos ya, komunikasi dalam medsos, menggunakan medsos yang menyebabkan masalah dan beban gitu. Karena hal tersebut, karena adanya masalah dan beban, karena dia juga mungkin melakukan kebohongan tersebut berulang kali, baik dia mencoba untuk menyangkal, mengeles gitu ya, banyak saja alasannya. Namun lambat laun itu terungkap dari mungkin media sosialnya atau bahkan ada yang lain yang bisa kamu dari insting kamu, atau ada hal yang bisa membuat dia itu kebohongan tersebut terbukti, atau bahkan di sini dia sering melakukan kebohongan namun tidak terungkap. Tapi kata alam semesta sebaiknya ini dijauhkan saja gitu dengan berbagai cara gitu ya. Meskipun
kebohongannya tidak terungkap, mungkin hanya beberapa saja yang terungkap, namun masih banyak lagi mungkin kebohongan yang lain yang dia lakukan. Nah, yang dimana hal tersebut membuat perubahan, ya perubahannya ke arah negatif, ya membuat hubungan hancur, membuat ya kamu harus menjauh dari dirinya. Ada perubahan yang tidak sesuai keinginan lah gitu. Ya kamu mungkin berharap dia tidak melakukan hal tersebut lagi, tapi justru malah dibuat lagi gitu. Kok berubahnya, kok nggak ada perubahan sih gitu ya? Kok nggak sesuai keinginan aku sih? Kamu kok masih tetap aja berbohong sama aku? Kok kamu masih aja sih masih melakukan hal itu? Aku nggak suka loh gitu ya. Dan dia seseorang yang tertutup, penuh dengan rahasia. Nah, seperti aku katakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang disembunyikan itu terungkap, rahasianya terungkap. Apa yang dia sembunyikan itu terungkap. Yang dimana di sini ya menjadi beban juga untuk kamu. Mungkin kebohongan tersebut ada hal lain gitu ya. Dan mungkin kamu sudah melakukan banyak pengorbanan, penderitaan yang kamu rasakan, namun dia tidak melihat hal tersebut. Atau bahkan di sini kamu dan dia berbeda agama, itu juga menjadi beban ya. Dan beban tersebut ya sulit untuk diatasi, entah kebohongannya, entah itu ada hal lain yang sulit untuk diatasi, jadinya alam semesta menjauhkan dirinya dari kamu. Dan juga situasi yang telah ditakdirkan namun bersifat negatif untuk kamu gitu. Ya kadang ya ada yang datang hanya untuk menjadikan pembelajaran saja, pembelajaran di dalam hidup. Dan alam semesta mengajarkan kita untuk tidak selamanya itu orang ada yang baik, ada saja yang buruk, ada saja yang buruk ya, yang buruk. Mungkin seperti inilah alam semesta mengajarkan kita supaya tetap kuat dengan kehidupan. Inilah kenyataan, inilah kehidupan ya, seperti itu. Dan kadang juga dia di sini kalau marah itu emosinya nggak kekontrol gitu, nggak terkendali. Dan terus juga yang aku lihat di sini dia itu mengakui tentang sesuatu hal ya, hal yang tidak baik. Oke. Di sini yuk kita intip, kita lihat nih gimana sih keadaan dia setelah menjauh dari kamu. Apakah dia baik-baik aja gitu ya? Apakah dia tenang-tenang aja dengan kehidupan, nyaman-nyaman aja menjalani kehidupan setelah menjauhi kamu, setelah membuat kamu menderita? Oke. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel ini ya. Mohon maaf jika salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang enak gitu. Semoga kalian sudah mampir, rezekinya lancar ya. Dan bahagia juga. Oke. Di sini yang aku lihat adanya tentang kekecewaan. Aduh, gimana sih bahasanya? Kekecewaan gitu yang dia rasakan kondisinya. Dia kecewa dengan sesuatu hal, mungkin ada pertengkaran di dalam keluarga, entah itu dia sudah berumah tangga atau bahkan ya dengan orang tuanya atau dengan siapapun itu, ada pertengkaran di sini yang aku lihat. Dan ada sesuatu yang hancur, keadaan dia hancur, entah itu hubungan dia dengan keluarganya ya, atau bahkan kehancuran di dalam keuangan atau bahkan pekerjaan. Di sini mungkin dia sudah bersama dengan orang yang baru gitu, namun hubungannya hancur, harus berpisah, atau bahkan suatu akhir yang tidak baik yang tidak bisa dihindarkan gitu. Mungkin juga kesehatannya sedang melemah gitu ya, kurang sehat, kurang enak badan gitu. Ya seperti itu. Ini hanya prediksi atau gambaran saja ya.
dan dia juga merasa tentang adanya kekhawatiran, entah itu baik dalam keluarganya, pekerjaannya, atau bahkan ke materi keuangannya. Nah, di sini keadaannya juga mungkin ada pengkhianatan dari seseorang yang dia percaya, ya. Adanya pencurian kecil atau ringan. Di sini kalau kita korelasikan ya, kita hubungkan dengan kamu, dia cuma memanfaatkan kamu, bisa jadi dia menipu dalam keuangan kamu. Atau bahkan situasi dalam hubungan percintaan dia dan pasangannya saat ini, itu situasi yang tidak stabil. Bisa dikatakan dia sedang dalam rasa sakit hati. Sedang sakit hati dia. Dan mohon maaf ya, jika kalau dilihat nih dari kartunya nih, di sini ada seseorang yang memiliki kepribadian dia kasar gitu, dan cepat marah, sukanya memerintah, yang bisa dikatakan kriminal ya, berbohong kriminal. Ya, bisa dikatakan mungkin jika dia adalah laki yang kurang baik, atau bahkan sebaliknya seperti itu. Sesuaikan saja ya teman-teman. Dan dia sangat berambisi sekali dalam mencari materi. Oke, di sini kita lihatkan ya, bottom of the deck-nya itu adalah king. Di sini king. Jadi king di sini itu dia seseorang yang arogan, keras kepala, kadang dingin, dan juga apa ya? Gimana ya ditaruhnya? Nah, sini aja deh. Dan kadang dia itu sukanya memerintah, otoriter sekali di dalam hubungan. Jadi hal itu juga membuat kamu beban dalam hubungan ya. Oke, itu kondisinya ya. Dia sedang hancur, dia lagi sakit hati, dia sedang dalam keadaan yang tidak baik lah, bisa dikatakan seperti itu. Di sini kita akan melihat lagi, gimana sih perasaannya? Bagaimana perasaan dia yang telah menjauh dari kamu? Jadi alam semesta menjauhkan dia dari kamu karena dia adalah orang yang tidak baik untuk kamu. Nah, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Jadi kamu harus lebih berhati-hati terhadap orang lain. Berhati-hati mungkin dengan orang yang baru kamu kenal ataupun siapapun itu. Oke, di sini kita akan melihat ya, perasaan dia yang telah menjauh dari kamu. Gimana sih perasaannya? Itu kan tadi kondisinya ya, keadaannya ya. Dia sedang hancur. Oke, bagaimana sih perasaan dia yang telah menjauh dari kamu? Gimana perasaannya? Oke, ada 8 cups ya. 3 of cup. 3 of cup lagi. 3 of sword, the hangman, as of cup. Oke, perasaan dia. Kita akan mengambil apa kartu lagi ya? Chariot, the chariot. Bagaimana perasaan dia yang telah menjauh dari kamu? Ada page of swan, sun, the fool. Oke, sini energinya ada, cek energi ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Itu ya, itu cuma apa aja namanya? Energi saja. Tidak semuanya juga seperti itu. Namun ada korelasinya dengan bukan korelasinya ya. Maksudnya itu ada
Mungkin ada beberapa yang koneksi dengan kamu tidak sesuai juga dengan energinya, namun ceritanya mungkin sesuai dengan kamu gitu maksudnya. Oke? Di sini perasaan dia yang telah menjauh dari kamu. Dia sedang ingin melakukan perjalanan atau menjauh dari situasi yang tidak baik. Di sini aku merasakan energi yang sangat kuat tentang rasa sakit hati, patah hati, atau bahkan ya ada hati yang tersakiti. Ada kekecewaan. Dia belum bisa melepaskan satu kekecewaan. Ya, ada masih kekecewaan yang sangat dalam yang dia rasakan. Ini mungkin kamu atau bahkan dia kecewa dengan entah itu keluarganya ataupun ada orang lain kayak gitu ya. Dan di sini juga dia sedang digantung, entah itu perasaannya, hubungannya, dan dia merasa ya udah sih aku nggak bisa buat apa-apa nih, meskipun aku jatuh cinta dengan dia, tapi aku masih seperti digantung. Hubungannya digantung di sini. Orang yang telah menjauh dari kamu, mungkin dengan pasangan dia yang baru, dengan orang yang dekat dengan dia, dan ada perasaan juga bingung, bimbang, ragu, dan dia merasa kesepian. Dia menyendiri di sini aku lihat. Setelah menjauh dari kamu, baik itu menjauh dari kamu atau bahkan dari situasi yang tidak baik, yang buruk, dari rasa kecewa, ya, dia menjauh karena hal tersebut. Di sini juga seseorang ini egois ya, tidak mau mengalah dalam hubungan. Egois, dia tidak mau mengalah dalam hubungan, dia sangat berambisi sekali dengan apa yang dia kerjakan, yang dia kejar, ya. Misalnya dia maunya nih ya udah aku maunya itu gitu. Dan dia masih seperti berpetualang, masih mencari kesana kesini, masih mencari kenyamanan kesana kesini itu ya. Orang ini dan dia masih bersifat pengen bebas gitu, bebas kekanak-kanakan, kurang dewasa lah ya bisa dibilang gitu. Nah, di sini jika kamu ingin memulai awal yang baru, cerita yang baru, lembaran yang baru, kamu harus lebih berwaspada, lebih hati-hati. Di sini ya, perasaan dia itu pengen memulai suatu hubungan, tapi pengen bebas juga gitu loh. Dan seseorang ini mungkin juga terikat dengan kamu atau bahkan ada terikat dengan seseorang atau dengan apapun itu. Ya, dia perasaannya sedang bingung, lagi sakit hati. Sakit hati, patah hati ya, di sini kuat sekali sakit hatinya. Oke, ya teman-teman, ini energinya bisa terbolak-balik, mungkin bisa kamu yang merasakan. Ya. Oke, untuk pembacaanku kali ini cukup sekian dulu ya, cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian sehat dan bahagia. Ya, ambil yang positifnya secara bijak. Ya, tetap belepotan ngomongnya, sorry ya. Tetap ambil yang positifnya, berpikir dengan bijak, ambil dengan bijak, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, semuanya sampai jumpa di next video. Bye.